Kalau Binale mau mengambil posisi tidak di utara, tidak di selatan, ya boleh-boleh saja. Hanya berarti Binale ini menjadi pusat, ya, pusat pemikiran yang mudah-mudahan memberi alternatif. Nah, pertanyaan kan sejauh mana anggapan bisa membangun alternatif ini sudah dijalankan. Di situ saya nggak bisa jawab karena saya tidak mengikuti dari waktu ke waktu. Jadi, sejauh mana eksistensi dari Binale Ekuator ini sudah menjadi sebuah pusat gerakan seni, gerakan berpikir, berbudaya dan sebagainya. Itu saya tidak mengikuti. Ya misalnya yang sudah banyak diskusinya itu Timur Barat, Barat Timur. Itu kan lahir dari kolonialisme. Tapi kemudian diambil alih oleh orang Timur, orang Indonesia sendiri mengklaim dirinya orang Timur beda sama orang Barat. Padahal dalam banyak diskusi sama-sama itu banyak persamaannya antara Timur dan Barat. Di tahun 50 itu apa lebih awal lagi, ya 50-an orang sudah 50-an orang sudah membayangkan ya kalau Timur itu artinya tidak rasional, orang Barat pun tidak kurang-kurang yang tidak rasional. Orang Timur juga sangat rasional dalam perkara utang piutang, ya, sistem pertukaran sangat rasional. Ya. Dalam urusan budidaya tanaman, sistem perladangan, pertanian itu sangat rasional. Jadi kolonialisme kan membawa sistem diskriminasi, cara membeda-bedakan kelompok dengan kelompok, orang dengan alam juga itu dibeda-bedakan untuk kepentingan ya, kolonial, perdagangan pasar dunia, misalnya perdagangan kita dijadikan pusat penghasil gula pada waktu itu misalnya ya, untuk sel-sel dibikinkan kereta api, line kereta api, jalur kereta api dari Semarang, Tanjung, kemudian sampai Solo, Jogja itu kan untuk mengangkut produk tanam paksa. Orang Jawa nggak pernah berpikir tentang Khatulistiwa, Ekuator dan sebagainya. Ini kan introduksi dari ilmu pengetahuan, budaya yang berkembang di ilmu pengetahuan, dunia dibelah-belah. Tanda ekuator juga di Pulau Jawa ini nggak kelihatan, yang ada di Kalimantan dijadikan tempat wisata titik ekuator, garis ekuator itu ada simbol dan ada bangunannya, dijadikan tempat yang eksotis. Bahkan untuk orang lalu budaya di Indonesia itu kalau kita bicara bahasa daerah ribuan ya. Apakah itu karena Khatulistiwa? Ya enggak. Bahasanya sudah ada lebih dulu, budayanya sudah lebih dulu daripada Khatulistiwa. Kata Khatulistiwa muncul belakangan setelah orang sekolah. Di Candi Borobudur pun tidak ada relief Khatulistiwa kok, setahu saya. Ya. Bapak Tanah Jawa juga, Bapak Tanah Jawi juga tidak menyebut kata Khatulistiwa. Lalu ketika ini digunakan sebagai diksi untuk Binale seni, nah ini kan rekayasa yang bikin Binale mengada-ada, ya, menghubung-hubungkan antara Khatulistiwa dengan seni. Tujuannya untuk membangun solidaritas
seniman-seniman yang ada di Katulistiwa. Mungkin ada benarnya kali, mungkin ya. Atau ada alasannya, itu ya seniman yang bikin mestinya yang kamu tanya. Kalau saya membayang-bayangkan, barangkali karena di Katulistiwa seniman bekerja 12 jam pagi sampai malam. Ya. Malamnya panjang 12 jam, jadi mungkin tidak produktif. Kerjanya siang aja misalnya. Malam pada kongko-kongko. Kalau di Eropa, malamnya pendek. Di musim dingin orang bekerja, seniman di sana bisa bekerja mungkin kalau musim panas pendek sekali malamnya. Jam 10 malam baru gelap, jam setengah 5 pagi sudah seterang jam 7 kalau di sini. Jadi tidurnya kan pendek. Mungkin lalu kreativitasnya panjang. Jadi orang sana bisa lebih kreatif barangkali atau produktif. Tapi ya enggak juga barangkali. Orang di sini kan lelean, seniman sini kemudian enggak suka tidur. Tapi penyakit kan juga jadi banyak. Ya, belum ada data yang baik tentang misalnya harapan hidup seniman di Indonesia. Karena sering lelean, apakah mengidap penyakit lebih banyak dan cepat mati muda atau apa, kita nggak ngerti, belum ada penelitian sampai sejauh itu. Jadi untuk menghubungkan alam dan budaya itu tidak semudah membalik telapak tangan. Hubungannya itu via melalui banyak transformasinya. Pilihan warna mungkin bisa dibayangkan karena dalam bahasa Inggris menurut bacaan saya pada saya sedang lupa namanya, itu dalam bahasa Inggris warna itu kan color dari kata kalori, energi sebetulnya. Dulu ketika belum ada warna sintetik, warna yang diserap oleh tanaman melalui fotosintesa, dan klorofil tanaman diubah, ditangkap oleh manusia, dipindahkan kepada materi yang bukan klorofil. Misalnya pada kain, indigo misalnya, ya, orang menangkap warna dari matahari yang tentu saja dulu disembah-sembah matahari, ya, dewa matahari. Dia memberikan kita warna, memberikan energi, lalu orang yang mampu mewarnai itu diperlakukan pada masanya sebagai ya, orang yang ajaib, karena dia bisa bikin seperti sulapan gitu ya. Bahkan dianggap memiliki kekuatan spiritual yang hebat, karena dia seperti bisa menangkap pesan ilahi lewat matahari itu. Warna bisa dipindahkan, mobilisasi, migrasi, ya, membuat komoditi, dan sekaligus dimungkinkan oleh komoditi juga. Jadi jangan lupa bahwa kolonialisme dimungkinkan oleh alam, komoditi yang dihasilkan oleh alam. Nah, kepada orang-orang setempat juga membawa pengaruh yang besar sekali. Ya. Daerah yang tertinggal di Indonesia ini memang sejak zaman kolonial tidak diperhatikan, juga tidak dijajah sebetulnya, ya, karena
kurang orang. Ada tanahnya, manusia yang nggak ada kan susah, nggak bisa dibudidayakan. Jawa dijajah memang lama sekali karena ada manusia penduduknya, dan orang Jawa merespon pula dengan beranak banyak-banyak. Itu kalau teori evolusi pertanian dipercaya gitu ya. Banyak orang tidak percaya juga. Kalau itu dipercaya, gara-gara kultur selse, orang Jawa beranak pinak sesuka-sukanya, jumlah penduduk berlipat-lipat di sini. Karena itu faktor produksi yang sangat penting, tenaga kerja. Nah, kalau tidak ada tenaga kerja, pengusaha pada waktu itu dan kemudian negara ya, India Belanda kemudian negara sebelumnya VOC, harus tergantung kepada perdagangan budak, manusia yang diperjualbelikan. Itu dihapus baru 1869. Jadi berabad 19 bagian tengah akhir ya, tengah kedua. Ya, kolonialisme mengubah banyak sekali. Yang cilakanya itu kan kemudian orang-orang di daerah jajahan ini mengambil alih atau mengapropriasi cara berpikir, cara bertindak para penjajah menjadi identitasnya. Gitu. Seperti kata Timur Barat gitu tadi, bikinan baru kita percaya gak? Nasionalisme Indonesia itu panjang kalau sampai ke nasionalisme juga tidak asli amat. Ya. Nasionalisme kita ini kan bukan tumbuh asli, tapi juga bukan anti Belanda, bukan anti asing juga. Inspirasinya dari sejarah bangsa-bangsa di dunia setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kata Indonesia pun, kata Indonesia itu kan bukan muncul dari kampung sosok Suwan atau apa itu di Jogja, bukan. Ya. Ini kata yang diapropriasi dari wacana yang sudah berkembang di internasional. Nah, kemudian kita mimpi bahwa kita berbeda-beda tapi satu. Ini mempersatukan Indonesia itu kan administrasi kolonial. Jadi kita mewarisi garis batas kita ini dari warisan kolonial. Bahwa Malaysia, Singapura, apa itu bagian dari Inggris, Brunei, lalu yang bagian Belanda inilah yang menjadi Republik Indonesia sekarang. Timor Leste bagian dari Portugis, sebentar masuk kita, sebentar keluar. Jadi, kita memang bagian dari sejarah global. Nah, mungkin kalau ada challenge, ada tantangan, seberapa jauh kita orang-orang di Indonesia ini kemudian balik bisa mempengaruhi dunia. Kalau dari sisi seni barangkali sudah banyak orang dari Eropa belajar di sini. Bahkan hari ini dari sisi agama, misionaris yang bekerja di Eropa, di Amerika Latin, di Afrika banyak dari Indonesia. Yang dulu kita didatangi misionaris dari Eropa bekerja di sini, hari ini banyak pastor orang Indonesia bekerja di Eropa, di Afrika, di Amerika Latin. Jadi kita sudah menjadi pengirim. Ya, dunia berubah, kita juga berubah. Globalisasi keniscayaan tadi.
challenge-nya kan seberapa mungkin kita bisa produktif dan mampu memberi inspirasi kepada dunia. Bukan untuk dijadikan objek rayaan seperti di masa lalu, tapi inspirasi untuk membangun kemanusiaan di dunia. Di dalam sistem nilai kita mengembangkan Pancasila yang akhir-akhir ini kan mulai mendapat apresiasi dari belahan dunia yang lain. Pengalaman orang-orang Indonesia dijajah, berbeda-beda, konflik antar Sara alami, kemudian membangun kebangsaan, membangun negara, membangun filosofi hidup dengan Pancasila. Itu juga sebuah inovasi yang barangkali akan menginspirasi dunia. Nah, tapi kan tergantung kemudian resources-nya, sumber daya untuk bisa secara real mempengaruhi. Kalau tidak ya hanya omong doang, omdo. Dunia modern, dunia barat mempengaruhi kita kan dengan produk, dengan ya ini energi minyak bumi, lalu teknologi berbasis minyak bumi, listrik dan sebagainya, basisnya mineral ekonomi. Mereka menguasai itu, pasar mereka kuasai. Nah, sejauh ini kan belum diolah secara mendalam apa itu ekuator ini, final ekuator. Baru pada permukaan-permukaan, masih pada tahap mungkin waton beto, waton suloyo, nah cara zaman anak-anak kecil di kampung, waton suloyo, nggak sana nggak sini, terus karepe apa? Nah mestinya kan dalam wawancara seperti ini mencari karep, ya agar karepnya itu semakin jelas, semakin jelas, nggak mungkin makin eksplisit, sehingga bisa diikuti. Kalau maksudnya itu membangun solidaritas dari para seniman di ekuator, harus dibayangkan basisnya apa? Karena pengalaman sejarah sama-sama pernah dijajah. Apakah karena seninya dianggap bukan seni di dunia ini? Ini juga bermasalah. Siapa yang tidak menganggap Borobudur itu seni di dunia ini? Jadi sebetulnya memang harus dirumuskan isu apa yang akan diselesaikan oleh Biennale Ekuator. Yang dari waktu ke waktu bisa kadang-kadang kelihatan rada jelas, mungkin bisa absurd gitu. Kalau dari awal diskusi tadi saya merasa absurd, karepe piye ya. Proposisinya belum jelas. Kalau Biennale ya oke lah 2 tahunan ya. Sebuah event ini kan berarti Ekuator ini untuk menamai suatu event 2 tahunan. Nah eventnya seperti apa? Ada magang, ada apa, ada studi, ada mungkin dalam bentuk pameran, dalam bentuk pameran eksposisi karya, kan ini masih ya artinya belum untuk saya loh ya,
Untuk para pelakunya, saya yakin sudah jauh gitu ya. Tapi kalau saya yang dari luar terbata-bata untuk mengikuti, karena kadang-kala diajak satu kali kebetulan melihat, tapi kan tidak punya catatan yang ya, detail ya, apa yang terjadi dari waktu ke waktu, pikiran apa saja yang sudah dilahirkan dan masih ingin dilanjutkan, itu kan di luar akses saya, saya nggak bisa melihatnya dengan baik. Ini kalau laron ini pergi sendiri kan masih ada. Nanti jadikan objek seni kan juga seru. Waktu itu saya diajak terlibat sekitar akhir tahun 2009 atau awal 2010 untuk menggagas pentingnya lembaga khusus untuk mengelola Biennale Jogja. Sebagian besar dari akhir tahun 2009 hingga Agustus 2010 ketika resmi dibentuk pada tanggal 23 Agustus 2010 itu lebih kepada proses berkunjung, kemudian diskusi kepada para pihak, dari gubernur, kemudian ke parlemen, dan juga ketemu dengan beberapa kawan-kawan akademisi yang mempunyai perhatian khusus terhadap Biennale Jogja sebagai agensi kebudayaan. Kami semua yang terlibat, baik tim formatur kemudian dengan para pihak itu mempunyai kesepakatan yang kurang lebih bahwa seniman dan kesenian yang diproduksi oleh kawan-kawan seniman di Yogyakarta dengan aneka ragam kegiatannya yang kemudian bermuara pada satu event besar Biennale Jogja itu memang mewadahi gagasan yang tumbuh dan dinamis. Nah, kemudian ketika itu presentasi dan digulirkan secara terus-menerus, proses dialog dan diplomasinya itu terjadi. Yang paling menarik untuk saya terlibat sejak awal di Biennale Jogja, bagian sebagai tim formatur lembaga resmi pengelola Biennale Jogja itu adalah bagaimana akhirnya ketemu ekuator sebagai ruang kerja Biennale Jogja selama 10 tahun. Prosesnya sangat padat pemikiran waktu itu. Yang pertama muncul itu adalah
bahwa kita semua sepakat bahwa Yogyakarta terlalu penting untuk tidak punya Biennale, sehingga Biennale seni rupa harus ada. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah gelombang Biennale yang sudah ada di planet ini dan semuanya mengaku sebagai Biennale alternatif, kita yang kecil sumber daya itu mau bersaing di sebelah mana? Karena dengan sumber daya yang sedikit, dananya kecil, kemudian juga pengelola yang tidak banyak, tetapi senimannya banyak sekali. Itu sangat menantang, tapi sekaligus juga kesempatan untuk mengambil peran, berkontribusi itu juga sangat tinggi. Itu demikian. Nah, sehingga pada waktu itu yang kita pikirkan adalah dengan beberapa pertanyaan. Kapan Indonesia? Karena ketika kita berbicara Biennale, kita tidak lagi berbicara tentang persoalan kecil, tetapi kita berbicara di dalam konteks kita sebagai Indonesia. Nah, pada waktu itu yang muncul adalah kapan Indonesia pernah terkenal dan diakui kontribusinya di dunia ini. Nah, pada waktu itu kemudian yang muncul adalah Konferensi Asia Afrika. Itu adalah peran yang sangat diakui di dunia ini. Waktu itu gitu. Tetapi waktu itu sempat bahwa itu tidak dilanjut. Karena waktu tahun 2009 itu adalah isu yang lebih dekat, itu adalah tahun 2006. Tahun 2006 itu kan gempa di Jogja. Dan dari 2006 hingga tahun 2010 itu ring of fire-nya itu berjalan terus hingga banyak terjadi gempa di mana-mana. Yang terakhir itu kalau tidak salah di Irak. Nah, sehingga pada waktu itu juga sempat muncul, apakah kita perlu membuat Biennale sebagai bagian dari negara-negara ring of fire itu menjadi Biennale bencana yang melibatkan negara-negara yang bencana, sehingga kita membutuhkan isu. Yang penting kan isu. Ketika kita membuat Biennale itu yang penting isu. Itu betulnya ketika kita punya isu, kita bisa membuat tema dan kemudian dari itu kita bisa berbicara dan berkontribusi terhadap pengetahuan yang akan kita lakukan, dan kita juga bisa mendapat pengetahuan baru. Nah, pada akhirnya kemudian ketika kita berbicara tentang ring of fire itu dan kemudian kembali lagi ke Asia Afrika, ternyata negara-negara yang pernah gempa yang di dalam tahun 2006 gempa itu juga sebagian besar juga negara di ekuator dan juga negara-negara yang ikut pada konferensi Asia Afrika. Akhirnya pada waktu itu, wah ini penting kita membeli globe. Makanya di kantor Biennale kemudian ada globe. Karena memang kita menempatkan diri bahwa kita itu adalah bagian dari masyarakat planet yang sama. Sehingga penting kita lokasi kita di mana? Kita mau berbicara apa? Kita mau punya pengetahuan apa? Kita mau berkontribusi di bagian mana? Dan pengetahuan apa yang ingin kita ambil kembali? Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga pada waktu itu kita melihat ring of fire jalannya kemana, itu ke utara Filipina, terus akhirnya hingga sampai ke Iran. Nah, konferensi Asia Afrika itu juga nantinya sampai ke Mesir. Tapi kemudian kita waktu itu bicara tentang ini semua ada di bagian belahan separuh planet. Separuh planet yang lain bagaimana? Nah, itu konferensi Asia Afrika kedua. Nah, itu kemudian meliputi planet yang di sebelah sana. Nah, waktu itu tiba-tiba kita berhenti. Kan ada muncul kalau kita mengambil konferensi Asia Afrika sebagai pidaan dan kemudian akan merintis kembali Biennale Asia Afrika dengan konsep yang sama, itu ada muncul
tapi hari ini romantis itu gitu, semangatnya saja yang kita ambil gitu, tapi kita gitu terus akhirnya bagaimana? Nah akhirnya kita tetap membuat poin-poin kayak begitu, akhirnya muncul ya sudah kalau gitu kita bikin final ekuator saja, itu sangat jelas itu gitu. Nah dengan cara seperti itu penempatan Jogja untuk berbicara di dalam konteks apa namanya bagian dari masyarakat planet itu jelas, karena begitu kita berbicara ekuator itu kita berbicara tentang planet sebagai fisik. Kita ada utara, ada selatan itu begitu, dan posisi kita itu ada di tengah-tengah, itu posisi yang kemudian sangat penting. Kalau kita berbicara tentang climate change, posisi kita itu menjadi posisi yang kemudian sangat penting itu karena isu climate change itu juga isu yang kemudian banyak menekan negara-negara di ekuator untuk kalian jangan begini, kalian jangan begitu, karena belahan-belahan yang lain itu kemudian mendapatkan efek yang kemudian lebih besar daripada kita, sehingga negara-negara yang di ekuator itu mendapat tekanan untuk tidak berubah, untuk tetap seolah-olah bahwa tidak boleh berubah, karena kalau kamu berubah nanti yang lain kacau itu gitu. Nah terus perubahan macam apa yang kemudian kita bisa lakukan, dan berkontribusi atas pengetahuan apa itu gitu. Tanpa kemudian kita menyadari bahwa sebetulnya kita sebagai makhluk ekuator itu tidak pernah ditegaskan, karena kita melulu selalu dihibur dengan berbagai macam lagu, misalnya lagu Zamrud Khatulistiwa misalnya seperti itu. Nah, dan kita selalu mendengar Zamrud Khatulistiwa gitu, tetapi kita tidak pernah berada di dalam posisi bahwa kita itu bisa berkontribusi dengan pengetahuan kita sebagai makhluk Khatulistiwa. Itu tidak, tetapi kita seperti mendapat anugerah tinggal di sini itu tanpa kemudian melihat bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu berakibat kepada makhluk-makhluk lain yang berada di belahan yang lain itu. Sehingga posisi ekuator itu menjadi isu yang sangat penting, karena di situ kita mempunyai pengetahuan luar biasa yang kemudian bisa dibagi. Nah dari sisi publisitas, dari sisi publisitas itu kemudian menjadi sangat gampang. Waktu itu ada perdebatan mengapa tidak disebut saja Biennale Jogja gitu. Tetapi dari sisi publisitas di dalam konteks Biennale yang banyak sekali itu, semuanya mengatakan bahwa Biennale kami alternatif, Biennale kami itu berbeda, kami tidak Biennale raksasa yang gigantik misalnya. Waktu itu kan yang adalah Biennale yang besar itu gitu. Jadi Biennale alternatif, Biennale yang kecil itu kemudian menjadi suara-suara baru dari dunia yang tidak pernah kedengaran. Nah sehingga Biennale Jogjanya itu harus disuarakan seperti apa. Nah waktu itu kemudian juga menarik sekali bagaimana bersiasat, karena keterbatasan sumber daya itu, uangnya sangat sedikit. Nah kalau kita mau serius untuk berbicara dan mengajak ngobrol seniman-seniman lain, kemudian juga ahli-ahli ilmu tentang Khatulistiwa, tidak hanya akademisi tetapi praktisi juga, para jenius-jenius lokalnya itu yang kemudian kita juga harus pergi menjelajah Khatulistiwa, karena kita berbagi, kemudian kita juga akan mengambil ilmu, dan itu ada pertukaran tentang ilmu. Perjalanan kita ke negara-negara mitra Biennale Jogja ketika berlangsung itu adalah KBRI. Jadi, dan menurut pengalaman saya sejauh yang sudah terjadi tidak ada kesulitan dan KBRI sangat membantu. Jadi sebagian besar kita menginapnya ke Wisma Duta.
kalau Wisma Duta itu lokasinya jauh, biasanya kita dicarikan agen gitu, dan kebanyakan agen yang banyak membantu kita itu adalah IPTC, Indonesian Promotion and Trade Center ya. Jadi itu banyak membantunya di sebelah sini. Jadi kita sangat terbantu. Dan mereka juga serius membantu. Tidak basa-basi. Tapi sekaligus agak tersenyum kejut gitu, karena ternyata KBRI kita yang di negara-negara mitra itu sangat tidak artistik. Tidak ada benda-benda seni itu garing gitu loh, garing menarik kok elit gitu, kayak begitu itu. Jadi bahkan poster gitu juga tidak ada, itu tidak ada. Jadi mejanya itu juga melulu cuma meja kosongan kayak begitu. Kalau IPTC ya, karena dia ada beberapa contoh ya, jadi benda-benda produksi dari kita untuk diekspor itu ada contohnya, benda-bendanya. Jadi ada benda-benda kesenian, kopi, banyak produk, itu produk entah itu produk makanan atau benda-benda gitu, seperti ban, buku dan sebagainya itu ada. Tapi kalau kedutaannya sendiri, KBRI-nya sendiri tidak menarik. Tidak semuanya sih gampang masuk gitu. Tetapi pada akhirnya ketika diterima itu menarik, dan diplomasi melalui mereka itu sangat membantu jelas. Jadi bahwa itu salah satu tugas negara, saya pikir di situ. Saya juga baru menyadari kemudian bahwa mungkin karena saya bekerja ya, jadi kadang-kadang saya tidak menyadari bahwa ini ternyata penting sekali. Itu ketika mahasiswa dari hubungan internasional UGM itu mengirimkan permintaan wawancara peran Bina Jogja di dalam diplomasi. Waktu itu saya oh ya juga ya. Karena waktu itu kasus yang paling jelas itu adalah Bina ke-13 ketika Indonesia bertemu dengan negara-negara di Arab. Itu luar biasa. Pada saat ketika berpikir bahwa dunia Arab itu homogen, ketika kita datang ke sana bahwa itu sangat bermacam-macam. Waktu itu juga muncul perdebatan mengapa Mesir yang lokasinya itu ada di benua Afrika itu masuk. Orang Mesir sendiri itu merasa bahwa kami bukan orang Arab. Terus tetapi politisi mereka, kalau dari posisinya sendiri ya, itu kan juga memperlihatkan betapa oportunisnya Mesir. Kalau sepak bola Arab itu kan kalahan, jadi mereka nggak ikut. Tapi mereka ikutnya Liga Afrika gitu. Tetapi untuk diplomasinya, karena Afrika itu negaranya itu penuh konflik dan mereka nggak bisa mengangkat Mesir yang kemudian secara sejarah budayaannya sangat luar biasa. Jadi mereka merasa unggul. Jadi Mesir merasa superior dibanding Arab. Tetapi politik luar negerinya itu menjuduli negaranya sebagai The Republic Arab of Egypt. Masyarakatnya sendiri nggak setuju mereka disebut sebagai orang Arab, sebagai perempuan, membicarakan dia sebagai perempuan, dia sebagai orang Mesir berbicara di dalam konteks dunia Arab. Itu menarik. Banyak sekali kekecewaan secara diplomasi dalam Bina Arab ini, karena kita banyak mengeluarkan dana, tetapi seniman-seniman penting yang kita harapkan hadir tiba-tiba hilang, tidak berkabar. Bahkan kita sudah menjemput ke airport, itu tidak hadir. Nah, dan tidak memberitahu alasannya apa. Satu contoh lagi, Brasil. Waktu itu kita juga mempelajari ketika kita berbicara Brasil, apa yang kemudian akan kita bicarakan pertama kali ketika kita pergi ke Brasil. Kita mengatakan dengan sangat bangga bahwa kita makan tempe. Padahal produksi tempe di Indonesia itu
tidak pernah mencukupi konsumsi tempe kedelai. Impor kedelai terbesar itu ada dari Cina. Impor kedua itu dari Brasil. Itu begitu. Nah, Brasil untuk kemudian memproduksi tempe kedelai untuk kita, mereka kemudian harus membuka hutan di Amazon. Itu begitu. Begitu jauhnya kita, padahal kita setiap hari bangga bahwa kalau nggak makan tempe kita mati. Pada saat yang bersamaan bahwa Brasil untuk bisa mengekspor kedelainya kita untuk makan sehari-hari itu harus membuka lahan di Amazon. Dan ketika di sana sendiri itu juga sedang ada isu tentang indigenous people karena pembukaan lahan di Amazon itu begitu. Tetapi kita tidak pernah membicarakan itu sebagai bagian bahwa kita adalah bagian dari global society tentang makanan-makanan kita. Itu. Kalau saya merasa bahwa keberterimaan pelaku seni rupa di Yogyakarta itu kurang menerima gagasan ini, itu gitu. Jadi kejogjaan mereka itu lebih kental ingin disuarakan daripada membicarakan tentang kita sebagai pembawa pengetahuan dan bagaimana kita bisa berkontribusi. Jadi yang penting Jogjanya itu gitu. Jadi kalau keberhasilan pada tingkat lokal di seniman Jogja itu saya merasa tidak itu begitu. Tetapi di dunia internasional atau di Indonesia sendiri, kalau menurut saya itu sangat berhasil. Itu karena misalnya begini, sebetulnya kalau misalnya kita berbicara tentang pada konteks lokal Jogja, pada konteks lokal Indonesia, dalam konteks lokal regional di Asia Tenggara, posisi Jogja sendiri itu kan sebetulnya sudah sangat penting. Bagaimana Jogja itu sudah terbuka sejak zaman dulu. Jadi sejak zaman dulu negara Yogyakarta ini, kalau bisa dibilang seperti itu tuh sudah menerima pendatang sejak zaman candi-candi itu. Kalau pada waktu itu kan tempat-tempat itu kan tempat-tempat belum ada perbatasan administrasi macam yang modern-modern sekarang. Itu gitu. Nah, orang itu sudah terbiasa menerima pendatang karena kita mempunyai satu situs mitologis yang penting, yaitu Gunung Merapi. Di mana Gunung Merapi itu di seputarannya, itu karena itu gunung yang sangat sakti. Kan? Jadi kepercayaan lama itu adalah pusat dunia karena gunungnya hidup. Itu adalah kehidupan semestanya itu berada di sana. Sehingga percandian itu kan munculnya di sana. Nah, sebagai tempat-tempat pemujaan, orang-orang itu kan berdatangan ke sini. Tentu saja itu berbeda masa. Jadi dari masa dulu, kemudian berubah dan sebagainya. Hingga masa yang sekarang. Itu sehingga pendatang itu baik pendatang yang urusannya itu mau urusan spiritual, pendatang yang mau urusannya pendidikan, atau pendatang yang mau urusannya berwisata. Itu sudah terbiasa dengan persoalan menerima kunjungan dari luar. Jadi orang Jogja sendiri itu sudah terbiasa bergaul dengan para pendatang. Jadi sejak dulunya memang kota ini itu sudah kosmopolit. Itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara bahwa kosmopolitanisme itu adalah urusan bagaimana sering pergi pulang, ya ini pengalaman itu. Jadi kita nggak bisa berbicara bahwa untuk menjadi internasional itu nggak bisa. Karena memang sudah sejak awalnya negara ini yang di Jogja ini, karena memang pusat dunianya itu ada di sini. Jadi memang sudah internasional sejak
nggak bisa kalau kita misalnya mengatakan bahwa sebagai orang Jogja itu begini, sebagai orang Jogja itu begini. Kalau menurut saya itu kok apa ya, kemunduran. Ada beberapa hal kalau misalnya kita berbicara tentang pemerintah lokal, yaitu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yang mana adalah provinsi ya, karena Bina Jogja itu kan pendanaannya dari provinsi. Jadi Taman Budaya tempat kita bernama, programnya ini adalah program dari Taman Budaya. Inisiasinya pertama dari seniman, tapi supaya berkelanjutan, maka kemudian itu secara anggaran itu menempelnya ke Taman Budaya Yogyakarta, menempelnya gitu. Jadi menempelnya bukan ke Dinas Budaya, tapi menempelnya ke UPTJ, Taman Budaya Yogyakarta. Kalau melihat dari perkembangan anggarannya dari 100 juta menjadi 250 juta, kemudian berkembang malah sekarang mudun gitu. Nah, perkara turunnya itu sudah ada cerita yang lain, tapi saya melihat dari perkembangannya itu bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu sangat mengapresiasi terhadap pentingnya acara ini gitu. Nah, kemudian yang lain mengenai apakah cocok visinya. Kalau mengenai bahwa negara-negara yang kita pilih karena kita sudah berangkat dari ekuator sebagai cara bagaimana kita berkontribusi, itu nggak cocok, nah. Karena kalau di dalam konteks pemerintah itu urusannya dengan penerimaan negara, penerimaan. Jadi misalnya kita mau bekerja sama dengan mana, gitu. Itu urusannya dengan satu meja yang lain itu yang urusannya dengan apa tuh jenenge kantor perencanaan karo apa gitu, urusan ekspor impor gitu loh, apa ya, bukan urusan luar negeri atau apa. Nah itu kan kita sedang mau misi ekonomi perdagangan apa, kebudayaannya ikut itu gitu. Jadi kebudayaan itu tinggal rewo-rewo itu untuk hiasan-hiasan, karena yang menjadi tujuan itu adalah bisnisnya. Jadi sini menjadi gaya, cantik-cantik kayak begitu loh. Jadi bukan sebagai strategi kebudayaan, bukan hiasan itu begitu. Jadi bisa diubah apa saja, bukan gagasan senimannya, bukan pemikiran latar belakang bahwa seni itu adalah pengetahuan, bukan seperti itu, tetapi sebagai biasa gitu. Di satu sisi Yogyakarta mempunyai tambahan kekayaan untuk pengetahuannya 2 triliun, tetapi tidak ada arah perubahan yang maju. Saya rasa ya, itu begitu. Saya mempunyai banyak kritik, tetapi bahwa seandainya proses ini bisa bisa dipikirkan bersama, saya rasa itu baik dan harus panjang usus. Berangkat dari meneruskan yang sudah ada itu beberapa kali final yang sebelumnya, lalu ini perlu dikemas seperti apa untuk supaya bisa jadi event internasional. Nah, tentu dipikirkan berdasarkan potensi dan keunikan yang dimiliki. Jangan ambil format seperti negara-negara maju, binal yang sudah lebih mapan seperti itu. Jadi pengennya tidak jadi follower gitu, tapi mencoba memformulasikan lalu dan merefleksikan kita itu punya potensi apa gitu. Tapi sebetulnya tidak sekedar membuat
itu menjadi internasional, tapi juga ada manfaat yang dipikirkan untuk kegiatan berkesenian dan juga dampak pada seniman-seniman di Jogja atau di Indonesia. Waktu itu terlintas untuk mengkaitkan pada pembangunan infrastruktur dalam kesenian di Jogja khususnya, dan juga membranding kotanya sebagai kota kebudayaan. Itu perlu ada anchor yang lebih kuat dan lebih nyata begitu, yang bisa mengingatkan dan memposisikan kotanya dalam setting yang lebih luas. Nah, sesudah dicari apa ya keunikannya dan bagaimana ketika itu akan diwujudkan sebagai event yang internasional, itu mau bentuk yang seperti apa, bukan sekedar kemudian ada peserta-peserta yang dari luar, tapi gagasan dasarnya itu yang menjadi lebih penting. Nah, keunikan kita adalah pada negara yang di Khatulistiwa itu, dan waktu itu dicoba bagaimana kita bisa menggandeng negara-negara yang di seputar Khatulistiwa. Jadi Khatulistiwa dianggap sebagai kayak tema kerja begitu, dan dilihat di posisi geografisnya gitu. Tapi terlalu kecil kalau kita hanya seputar yang tropical belt begitu, lalu itu sedikit diperluas menjadi yang di seputaran Tropic Cancer dan Tropic Capricorn begitu. Ini sebuah belt yang lebih lebar lagi, 23 derajat lintang utara dan lintang selatan. Jadi lalu itu ada banyak negara. Tapi kemudian kita menyadari bahwa negara-negara itu memiliki kesamaan tapi juga perbedaan. Nah, ini yang mungkin bisa diolah menjadi tema kerja berikutnya seperti itu. Juga terlintas semangat bukan melawan tapi memberikan alternatif pada sekarang kan ada istilah dialog utara selatan gitu, tapi kita tidak mengikuti geopolitik utara selatan, tapi mungkin yang lebih horizontal seperti itu. Ya, gagasannya seperti itu. Kalau kita benar, karena situasi geografis pasti akan mempengaruhi karakteristik kebudayaannya. Nah, itu yang coba dilihat juga gitu. Ya, ada banyak layer kalau kita lihat apakah kesamaan geografisnya, kesamaan yang iklim, juga kesamaan ini pernah dijajah dan seterusnya. Jadi pernah jadi negara-negara koloni, sejarah sosialnya juga, dan sangat beragam. Ada yang negara yang dikategorikan sebagai maju atau sedang berkembang, juga ada negara-negara yang pulau, benua, dan ada yang kepulauan atau lebih ke maritim. Nah, kekayaan ini yang dilihat ini mungkin sangat potensial untuk jadi tema kerja nantinya. Saya juga baru menyadari ternyata gapnya lebar banget gitu, dan sangat kompleks ya. Ternyata kita ketika berbicara tentang kesenian kan bukan pada produk dan objek tuh, tapi ini sebuah bagaimana menggunakan kesenian sebagai alat analisis dan kemudian bermain dalam wacana. Jadi ini sebuah bagaimana kesenian diterapkan secara lebih utuh, kesenian sebagai alat istilahnya ini, alat untuk melihat kehidupan. Jadi sebetulnya gitu. Jadi bukan kesenian yang diisolasi dan dipajang pada dirinya sendiri, tapi bagaimana berkesenian ini
dipakai sebagai membentuk perspektif dan sikap kritis gitu untuk melihat kehidupan di dalamnya. Dan ini temuan yang sangat penting menurut saya, sehingga karya-karya yang terakumulasi itu bisa jadi bahan kajian yang hampir tidak habis-habisnya. Iya. Itu bisa bahan Dan jangka waktunya ya Pak, panjang sekali. Sangat panjang. Ini sebuah investasi kultural menurut saya, yang juga mekanisme kerja yang konvensional juga dipertanyakan juga, karena pendekatan yang inter atau transdisipliner misalnya begitu. Lalu peran kampus, ini juga kampusnya tidak hanya kampus isi misalnya, tapi juga kampus-kampus yang lain. Banyak. Itu yang saya percaya. Jadi dunia seni sendiri itu menurut saya ini bisa jadi metode kerja atau alat untuk melihat yang sangat powerful. Disiplin ilmu lain hampir tidak memiliki kapasitas itu. Kalau kita ngomong tentang situasi dunia yang sangat terfragmentasi dan kesenjangan sosial yang begitu jelas begitu, sehingga apapun yang kita pakai, ilmu apapun itu punya potensi untuk memperparah keadaannya, untuk semakin memilah, semakin membelah fragmen-fragmen yang sudah terjadi ini. Hanya dua disiplin yang menurut saya yang punya potensi untuk merangkul, untuk mengikat. Satunya adalah kesenian. Jadi kesenian itu punya kapasitas untuk berbicara secara lebih inklusif. Yang satunya lagi environment. Tapi disiplin ilmu lain cenderung kemudian membuat jarak atau memilah. Nah, kita bisa menggunakan kesenian ini karena kesenian ini multi interpretasi dan multi layer, dan sehingga sangat cair sekali, sangat powerful, dan bisa sangat halus atau bisa kemudian sangat wadak, kasar, fisiknya kelihatan, bisa sangat kecil, bisa sangat besar begitu. Dan orang bisa mengapresiasinya mulai dari yang paling fisik sampai kemudian yang paling intelektual seperti itu. Nah, potensi itu ada yang orang tidak terlalu takut gitu ngomong tentang kesenian, tapi kalau ngomong politik, ngomong agama, ngomong yang lain, hukum, ekonomi dan khususnya ini agak reserve gitu. Tapi lewat ini kesenian dan isu lingkungan ini menjadi platform yang sangat inklusif. Kita lebih sering bicara tentang physical planning, tata kota, tentang arsitektur atau pengembangan kota, dan lagi-lagi itu fisik, tapi sangat jarang bicara tentang social planning. Nah, siapa yang melakukan social planning? Institusi siapa yang membuat misalnya kota itu terintegrasi secara fisik, fungsional, dan aman dan nyaman dan bersih dan itu seterusnya, itu secara fisik diatur. Tapi bagaimana secara sosial itu supaya penduduk kota itu bisa teranyam dengan harmonis? Nggak ada yang merencanakan itu. Nah, saya kira kesenian punya kapasitas itu, karena bisa menyapa, bisa membuat common platform gitu secara sosial, karena bisa berkomunikasi ke banyak. Di negara yang sudah maju, kesenian dipakai untuk itu, untuk mengenerate kemungkinan penduduk kota yang tergumpal-gumpal itu untuk bisa dijembatani dan bisa ketemu. Negara maju sangat sadar tentang peran itu. Pemerintahnya kaya dan mereka taruh uang banyak sekali supaya orang mau ketemu bersinggungan, karena dalam kehidupan sehari mereka tidak pernah ketemu seperti itu. Nah, untuk Jogja sih untungnya kita masih punya tradisi yang kuat dan masih punya aktivitas-aktivitas sosial yang lain yang memungkinkan itu terjadi seperti itu, ikatan komunikasi sosialnya.
Ya, tapi tidak usah menunggu apa keadaannya menjadi pecah terfragmentasi dulu menurut saya. Jadi kesenian ini akan sudah sangat diterima dan sudah sangat dikenal oleh masyarakatnya, oleh kotanya, dan ini keunikan juga. Makanya Jogja disebut kota budaya. Yang saya kira karena ada potensi keterbukaan dan masyarakatnya yang sangat kompatibel dalam hal itu. Ini juga mungkin keunikan kotanya yang secara sosial juga menginspirasi, sehingga seniman-seniman yang tumbuh di Jogja itu punya jaringan sosialnya sendiri, atau tanggung jawab sosialnya sendiri, atau peran sosialnya sendiri, yang ini agak berbeda dengan di tempat lain. Dan keterbukaan masyarakatnya, dan masyarakatnya tidak kaget gitu dengan seni yang seperti apapun begitu, bisa menerima. Dan ketika beberapa kali karya-karya itu didisplay di ruang publik, nggak ada vandalisme. Ini yang saya kagum pada Jogja. Jogja Biennale itu mempunyai menurut saya selama ini sudah membangun satu tema yang menempatkan Jogja Biennale ini posisinya di dalam skena seni rupa internasional itu bisa dilihat. Kenapa? Karena tema yang dilakukan oleh Jogja Biennale ini adalah tema yang tidak ada di biennale yang lain, dan itu secara jelas itu ditampilkan, sehingga ini yang membedakan Jogja Biennale dengan biennale yang lainnya, dan itu yang kemudian menarik perhatian orang, perhatian dunia itu menurut saya. Misalnya bahwa kalau biennale di tempat lain selalu mereka membuat suatu tema, tetapi kemudian pesertanya dan sebagainya itu adalah semua seniman dari berbagai negara. Nah, Jogja Biennale ini kan dengan konsep ekuator itu menjadi jelas sekali gitu, bahwa bagaimana Jogja itu menempatkan diri dengan negara yang akan diundang, dan tentunya ini menjadi lebih jelas sekali dalam percaturan seni rupa dunia melalui biennale ini gitu. Menurut saya sangat strategis. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang, bahwa tidak ada biennale lain di dunia yang setahu saya, ya mungkin saya salah, tapi setahu saya tidak ada yang mengambil tema yang sedemikian jelas gitu, dengan batasan yang sangat jelas, dengan tujuan yang sangat jelas, dan itu sangat relevan menurut saya. Biennale Jogja itu dengan jelas memposisikan diri untuk tidak menjadi bagian dari segala bentuk kegiatan yang seringkali oleh si kurator ini dilaksanakan dengan satu pemahaman kolonialisasi yang jelas. Kalau toh misalnya ada penolakan, artinya dekolonialisasi, itu menjadi kabur ketika mereka juga pada akhirnya mengundang seniman-seniman dari negara-negara besar, ya, yang mereka mengundang itu dan memakai konsep itu masih tetap menempatkan kolonialisasi ini atau dominasi dari negara-negara besar ini secara jelas. Sementara Indonesia ini atau Biennale Jogja ini hanya mengundang negara-negara yang memang negara-negara ketiga yang berada di ekuator ini gitu. Nah, ini kan jelas sekali bahwa mereka dari segi ideologi kita sudah sama sekali menolak atau tidak mau mengikuti pemikiran-pemikiran besar yang diterapkan dalam biennale besar itu. Kita mencoba untuk melakukan dekolonialisasi secara jelas gitu di situ. Nah, ini yang menarik buat saya. Tetapi
secara spesifik saya tidak tahu bagaimana tanggapan dari seniman-seniman yang mengikuti atau seniman-seniman yang dari luar, karena memang saya belum pernah melakukan wawancara atau ngobrol dengan mereka. Tapi menurut saya ini satu hal yang sangat menarik, jelas sekali gitu, cara menarik garis gitu, bahwa kita tidak mencoba untuk Biennale Jogja tidak mencoba untuk melakukan mewacanakan, tidak hanya mewacanakan mengenai dekolonialisasi, tapi sudah melakukan. Itu yang menurut saya menarik. Iya, sampai pada prakteknya dengan ideologi yang jelas sekali. Biennale Jogja ini atau Biennale pada umumnya itu berusaha untuk mengangkat nilai estetika yang tidak dilandasi oleh komersialisasi atau hal-hal yang sifatnya politis. Ya, tapi betul-betul bahwa yang diperjuangkan oleh Biennale itu sebetulnya adalah bagaimana estetika ini dihadirkan secara benar dan kemudian menjadi wacana dan membangun skena seni rupa dunia gitu. Begitu juga dengan seni rupa Biennale Jogja itu juga berhadapan dengan institusi-institusi lain yang ingin membangun nilai-nilai yang mereka anggap atau diperjuangkan oleh mereka gitu. Misalnya kalau kita melihat kenyataannya di Indonesia bahwa institusi-institusi komersial yang memperjuangkan nilai-nilai komersial itu besar sekali dan mereka kuat sekali. Mereka punya dana, mereka disupport oleh dana-dana besar, disupport oleh kolektor-kolektor, sementara Biennale Jogja atau Biennale yang lain Jakarta atau Biennale yang lainnya itu mereka sama sekali tidak disupport oleh institusi yang mempunyai dana besar karena memang tujuannya adalah bukan komersial, sehingga hitung-hitungan bahwa kalau saya membantu Biennale Jogja atau Biennale yang ada di Indonesia atau Biennale yang lain ini untuk apa gitu. Nah, kesadaran di Indonesia sendiri baru sampai pada para supporter atau para sponsor ini baru sampai pada kesadaran saya memberi, saya dapat apa, saya untung apa gitu. Mereka belum sampai pada saya memberi untuk tujuan perkembangan kebudayaan. Mereka baru berpikir bahwa kalau saya memberi, saya mendapatkan keuntungan apa secara finansial. Hitung-hitungannya masih baru pada tahap ini gitu. Nah, ini yang menyebabkan Biennale Jogja ini atau Biennale yang lain itu tidak bisa mengimbangi institusi-institusi yang memperjuangkan nilai-nilai komersial ini. Maka dari itu institusi-institusi yang membangun wacana terutama seperti Biennale Jogja, museum-museum yang independen dan sebagainya ini sangat penting untuk perkembangan seni rupa Indonesia. Seperti tadi saya kemukakan bahwa konsep atau barangkali kalau menurut saya bukan konsep ya, tapi ideologi di balik Biennale Jogja ini harus diperjelas, ditampilkan secara jelas sekali. Karena percaturan mengenai dekolonialisasi itu di mana-mana mulai dibicarakan, terutama di dunia ketiga. Tetapi kita punya medianya loh. Kita punya medianya, Biennale Jogja, dan ini sebetulnya satu sangat strategis dalam perkembangan seni. Saya sampai saat sekarang ini belum melihat Biennale Jogja itu secara terencana dan terkoordinasi untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran dan perkembangan-perkembangan Biennale Jogja secara komprehensif ke forum internasional.